Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pemirsa, pendengar, penyimak bahasa Arab dasar online atau BAD online, semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan kemudahan untuk terus belajar bahasa Arab, baik secara online maupun secara offline di majelis ilmu. Di sini insya Allah kita akan membahas tentang ilmu nahwu dari matan Jurumiyah, sebuah matan atau kita katakan kitab kecil, buku kecil sekali, buku saku bahkan, yang berisi tentang ringkasan kaidah-kaidah nahwu. Cuman di sini kita sampaikan lewat terjemahan, kemudian diperbanyak contoh untuk memperjelas. Ibnu Ajurum Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, yakni pengarang matan Jurumiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata tentang macam kalam. Tapi sebelum itu dijelaskan kalam atau kalimat itu maknanya adalah lafaz yang tersusun berfaedah dengan bahasa Arab. Jadi suatu kalam, ucapan atau kalimat secara atau dalam ilmu nahwu itu adalah lafaz tersusun. Karena tersusun berarti dia tidak hanya satu, berfaedah. Ketika orang yang berhenti berbicara itu punya makna kalimatnya, ucapannya itu bermakna, dapat dipahami dengan baik dengan bahasa Arab tentunya. Karena ilmu nahwu ini membahas bahasa Arab, bukan bahasa yang lainnya. Contohnya, hada kitabun, ini buku, zalika qalamun, ini itu pulpen, Muhammadun mahirun, Muhammad itu mahir, pintar, Al-Qur'anu kitabullah, Al-Qur'an kitab Allah. Ini salah harokat. Nah, ini contoh kalimat-kalimat atau 4 kalimat yang sempurna, tersusun, berbahasa Arab dan dapat dipahami dengan baik. Ada kitabun, ketika berhenti bicara ini kitab, ini dipahami dengan baik, tidak samar maknanya, tidak samar. Nah, penyusun kalimat, kan kalimat ada yang dari 2 kata atau lebih, ini kan disusun dari kata-kata. Macamnya atau macam kata itu ada 3. Jenis kata itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada harf atau huruf yang memiliki arti. Huruf yang memiliki arti. Karena ada huruf yang tidak memiliki arti, yakni huruf hijaiyah, batas saja, ini tidak memiliki arti. Tapi huruf yang di sini ini huruf yang memiliki arti. Isim itu apa? Kata benda yang dapat dikenali dengan adanya khafat, tanwin, kemasukan alif lam. Khafat, tanwin, kemasukan alif lam. Contohnya untuk yang tanwin dan kemasukan alif lam, di sini ada kitabun, tanwin, berarti ini isim, kata benda, buku artinya al-kitabu. Ini ada alif lamnya. Nah, bedanya apa? Kalau tanwin ini nggak boleh dikasih alif lam, kalau ada alif lam nggak boleh di tanwin. Antara tanwin dan alif lam ini bermusuhan, nggak bisa ketemu dalam satu kata. Di satu kata itu nggak boleh terkumpul tanwin sama alif lam. Qalamun, al-qalamu, pena. Rojulun, ar-rojulu, laki. Qur'anun, al-Qur'anu. Nah, ini semuanya isim, kata benda. Tandanya apa? Ada tanwin atau alif lam.
tanda yang lain ada khafat. Nah, suatu isim itu menjadi khafat atau khafat atau majrur istilahnya, biasanya tanda pokoknya berharokat akhir kasroh atau kasroh tanwin kalau tidak ada alif lamnya. Itu biasanya kalau sebelumnya itu ada huruf khafat, huruf yang menjarkan atau huruf jar. Nah, diantaranya ada min, dari, ila, ke, an, dari juga, ala, di atas fi, di, rubba, jarang, atau bisa juga betapa banyak, bi dengan ka, seperti li, untuk. Ini huruf-huruf jar. Ini kata setelah huruf-huruf jar ini itu isim. Tandanya apa? Tandanya huruf jar ini ada di sebelum kata tersebut. Atau kelihatan nanti isimnya juga berubah harokat akhirnya. Nah, selain huruf jar ini ada huruf lain yang menjadikan kata setelahnya khafat, yakni huruf qasam, sumpah. Ada wawu, ba, dan ta. Kita lihat contohnya. Di sini ada wawu, wallahi, demi Allah. Ini wawu di sini huruf qasam, sumpah. Kata setelahnya majrur, harokat akhirnya kasroh. Ar-rasul, ini ada alif lam. Fi baitillahi, ma'a rajulin, di rumah Allah bersama seorang laki-laki. Nah, ini tanda-tandanya ada kasroh di akhir kata, berarti ini isim. Ini ar-rasul juga isim, ada alif lamnya. Rajulin juga isim, ada kasroh tanwinnya. Ada tanwinnya juga. Tanwin juga tanda isim, kasroh tanwin atau khafat juga tanda isim. Jadi kalau seperti ini bisa kita katakan tandanya ada wawu di sini, ada kasrah, ada alif lam di sini. Kemudian untuk bait ini kasrah, kemudian huruf jar atau huruf pengkhafat, kemudian kasrah, kasrah. Kemudian contoh yang lain, min, rojak atau min madrasatin, aku pulang dari sebuah sekolah. Min huruf jar, terus ini tin, kasrah tanwin, khafat dia, majrur. Istilah lainnya. Ini kalau nanti dengar istilah-istilah khafat, jar, majrur, nanti yang dipikirkan atau yang dibayangkan harokat akhir kasrah, itu saja. Itu untuk cara mudahnya. Nanti semakin lama belajar insya Allah nanti terbiasa, lebih paham untuk istilah-istilah ini. Kemudian contoh yang lain, roja'tu ila al-baiti, ilal baiti, kata akhirnya kasrah. Al-baitu ba'idun anil masjidi. Nah, maknanya bisa dilihat di sisi kanan layar. Aku pulang ke rumah. Al-baitu ba'idun anil masjidi, sudah, rumah jauh dari masjid. At-tayru 'ala syajarati, burung itu di atas pohon. Al-musalli fil masjidi, orang salat itu di masjid. Rubba rajulin karimin, laki itu betapa banyak atau jarang, bisa juga diartikan betapa jarang atau sedikit lelaki mulia yang aku temui. Ya, di sini karena ini huruf jar, kata setelahnya harokat akhirnya kasroh, entah kasroh atau kasroh tanwin.
Nah, ketika kasrah itu ketika ada alif lam, karena nggak mungkin ada alif lam ini ditanwin, nggak mungkin ya. Kalau ndak ada alif lam, misalnya madrasatin, rojulin, ini baru di serah tanwin. Tapi ada juga nanti isim yang dia itu tidak tanwin dan juga tidak diberi alif lam, seperti ini fi baitillah. Ini nggak ada alif lam tapi nggak ada juga tanwin. Nah, ini posisi mudhof, nanti akan dibahas lebih lanjut mungkin di bab berikutnya. Tapi intinya ini dulu saja untuk isim yang majrur karena huruf jar ini. Marartu bi Zaidin, ini ada bi, ini huruf jar juga. Aku bertemu Zaid, ini kasrah tanwin. Abu Bakrin kal asadi, Abu Bakar seperti singa. Al-qalamu li Ammarin, pulpen itu punya Ammar. Wallahi la ajtahidanna, demi Allah nih aku akan sungguh-sungguh. Uqsimu billah, aku bersumpah demi Allah. Sadrusu katsiran, akan belajar banyak, akan belajar sungguh-sungguh. Tallahi, demi Allah juga, ini maknanya sama. Ini harokat akhirnya kasrah. Ini contoh untuk huruf jar dan penerapannya dalam kalimat. Ini dibaca, dipahami saja. Kemudian yang jenis kedua tadi kita belajar isim. Jadi kata yang bersama huruf-huruf jar ini isim. Harokat akhirnya kasrah ini isim. Kemudian yang kedua fi'il, itu kata kerja. Fi'il itu dikenali dengan adanya qad, sungguh atau terkadang. Kemudian sa dan saufa, akan, maknanya sama, cuman sa itu lebih dekat, akan tapi lebih dekat waktunya, kalau saufa lebih jauh, masih kelak. Taknis sakinah, taknis sakinah, tak sukun, yang menunjukkan bahwa pelakunya nanti perempuan. Contohnya qad dhahabat Aisyatu wa satarji'u aw saufa tarji'u, telah pergi Aisyah dan dia akan pulang atau kelak akan pulang. Jadi sebentar lagi akan pulang atau agak lama nanti pulangnya. Artinya itu. Qad ini cirinya. Mana fi'ilnya setelahnya? Dhahaba. Di dhahaba ini fi'il, cirinya ada qad. Kemudian dhahaba ini juga fi'il, ciri yang lain apa? Cirinya ada taknis, tak sukun, menunjukkan perempuan pelakunya. Mana pelakunya? Aisyah. Siapa yang pergi? Aisyah. Sungguh Aisyah telah pergi. Kata taknis ini menunjukkan pelakunya perempuan. Wasatarji'u, dan akan pulang, dan dia akan pulang. Tarji'u ini fi'il, cirinya apa? Ada sa sebelumnya. Au saufa tarji'u, tarji'u ini juga fi'il, cirinya apa? Ada saufa. Nah, ciri-ciri di sini ini hanya untuk pengenalan saja, agar kita mengenali apakah ini fi'il ataukah isim. Tidak harus ciri-ciri ini selalu menyertai fi'il. Kalau kita sudah kenal kalau itu fi'il, ya tidak perlu lagi kita cari cirinya, kecuali kita diminta untuk mencari cirinya. Nah, tujuan ciri di sini dibahas agar kita mengenal lebih dekat fi'il itu apa, kemudian cirinya apa, seperti mana. Jadi kita nanti bisa membedakan ketika masuk dalam kalimat. Ini contohnya ringkas sekali ya. Nanti mungkin bisa diperbanyak dengan praktek. Kemudian yang ketiga, jenis kata yang ketiga itu huruf.
huruf itu adalah sesuatu yang tidak punya ciri fi'il atau ciri isim yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi huruf ini lebih kita melihat kamus atau kita menghafalkan. Jadi di sini langsung kita beri contoh. Huruf-huruf itu apa saja? Di atas tadi sudah dibahas, ada huruf jar, itu masuk juga huruf jar tadi. Ini masuk juga di contoh-contoh di sini. Contohnya ada A, ini huruf-hurufnya ya yang ada di depan ini. Apakah? Apakah? Aqoribun am ba'idun. Ini artinya bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk kita terjemahkan, apakah dekat ataukah jauh. Kemudian B, katabtu bil qalami, aku menulis dengan pena. B, ini huruf. Ini kita kasih contoh, kemudian kita masukkan dalam kalimat langsung penggunaannya. Kemudian ta, sumpah, demi Allah aku sudah belajar. Tallahi laqad darastu. Kemudian akan tadi sudah dibahas juga. Satabdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Ini huruf akan. Hari-hari akan menyingkap untukmu apa yang belum kau tahu sebelumnya. Jadi semakin lama hari yang kita jalani, hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu nanti akan tersingkap. Kita akan tahu lama-lama. Begitu juga ketika kita belajar, mungkin ada sebagian yang belum kita pahami, tapi dengan terus kita belajar, pelan-pelan akan tersingkap. Kemudian fa, kemudian dakhalal fasla Muhammadun fa Ammarun. Masuk kelas Muhammad, kemudian Ammar. Muhammad masuk kelas, kemudian Ammar. Nah, kemudian ya Pak, seperti al-ilmu kan nuri, ilmu itu seperti cahaya. Kemudian li, milik. Li akhun wahidun, aku punya satu saudara. Wa dan dakhala Muhammadun wa Zaidunil fasla. Muhammad dan Zaid masuk kelas wadan. In, jika. In tarham turham, jika kamu menyayangi kamu akan disayangi. Au, atau khud hadza au zaka, ambil ini atau itu. Atau ini huruf ya. Bal ma dhahaba Khalidun bal Yusufu. Bal tetapi bisa diartikan seperti itu. Khalid tidak pergi, tapi Yusuf yang pergi. Tapi Yusuf. An, dari. Kharajtu anil baladi, aku keluar dari negara atau negeri. Aku keluar negeri. Qad, sungguh, untuk penegasan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa yang mensucikannya, yaitu mensucikan jiwa. Kai, supaya. Akhlisun niyati kai tanalu a'lab darajati. Ikhlaskan niat supaya kalian meraih derajat tertinggi. La, bisa diartikan tidak atau jangan. Kalau di sini artinya jangan. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa, jangan kalian berputus asa dari
rahmat Allah. Nah, ini contoh-contoh huruf. Ini kita kasih garis bawah di dalam kalimat penggunaan huruf-huruf yang kita contohkan di sini. Huruf tidak hanya ini sebenarnya, tapi kita berikan sebagian saja untuk pengenalan dulu. Nanti dengan banyaknya kita membaca, insya Allah nanti akan tahu mana saja huruf yang ada dalam bahasa Arab. Sebenarnya masih banyak, cuman karena belum kita susun atau biar tidak terlalu banyak juga pembahasan tentang huruf tidak panjang lebar, kita cukupkan dulu sampai sekian. Demikian untuk pembahasan pertama kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dengan baik. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.